Oke Pak, dari eksekutif ya, wakil wali kota sekarang ingin menuju ke Senayan, DPR RI Pak. Bagaimana motivasi seorang Wendy Lumentut? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik yang saya tunggu-tunggu. Saya menuju Senayan bukan kemauan saya, tapi atas petunjuk pimpinan partai saya Pak Oli Dondo Kambe. Tentu kalau saya tidak mau saya tidak ikut, tapi karena saya sangat mau untuk itu. Satu harapan saya bahwa saya ingin membantu seluruh petani-petani cengkeh yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Membantu dalam hal apa? Saya ingin menjaga stabilitas harga cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara agar supaya semua petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara betul-betul terjamin pendapatannya. Jangan dipermainkan harga oleh para tengkulak dan pedagang-pedagang yang tidak beres. Oke? Saya menjamin pada kesempatan ini kepada seluruh petani cengkeh yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, apabila harga cengkeh berada di bawah harga pokok produksi 80.000, saya akan beli habis cengkeh yang ada di Sulawesi Utara untuk menjamin pendapatan masyarakat, terutama petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara. Pertama. Kedua, apabila Tuhan berkenan saya terpilih sebagai anggota DPR, saya akan berusaha semaksimal mungkin membawa semua sumber-sumber ekonomi, aspirasi yang ada di pusat untuk dibawa ke 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang makin hari makin hebat di bawah pimpinan Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando. Strateginya apa Pak biar harga cengkeh bisa terus baik? Ya, kita strateginya kalau sekarang harga cengkeh kan 100.000 lebih. Kalau panen pasti dia jatuh. Ya. Kalau dia jatuh kita ada modal yang kita tempatkan. Grup kami punya modal untuk beli simpan. Karena petani kan tidak mungkin dia mau menyimpan kalau dia sudah butuh untuk menjual. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada seluruh petani yang ada di Sulawesi Utara. Kebiasaan buruk selalu terjadi pada saat panen raya, petani menjual beramai-ramai. Pasti harga akan jatuh. Juallah sesuai kemampuan yang mau dipakai, sisanya simpan. Biasanya harga komoditas pertanian itu akan naik tinggi pada saat tidak ada panen. Pada saat tidak ada panen, baru petani jual. Jangan jual pada saat panen. Sesuai hukum ekonomi ya. Ya, jadi sebelum panen rajin menabung. Supaya pada saat kita petik cengkeh, kita simpan, kita pakai uang tabungan itu. Cengkeh naik baru kita jual lagi, uang itu kita deposit. Iya. Kira-kira demikian. Jadi itu Pak, memang fokusnya untuk mensejahterakan petani cengkeh di Sulawesi Utara atau ada lagi Pak yang jadi fokus Ya, Pak bukan Wendy? cuma itu, seluruh petani yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan banyak juga sumber-sumber ekonomi yang dapat saya bawa apabila Tuhan berkenan saya terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Tentu bukan hanya usaha saya butuh bantuan daripada Pak Oli, Pak Stephen Kando dan seluruh jajaran DPD Sulut dan seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan sampai tingkat anak ranking yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Mari orang bekerja menjaga stabilitas harga pertanian, komunitas pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sambil orang datangkan sumber-sumber ekonomi lain yang ada yang merupakan aspirasi dari anggota dewan untuk orang bawa ke Provinsi Sulawesi Utara. Kalau provinsi lain boleh, kenapa orang ini boleh di sini? Kalau provinsi lain anggota dewannya begitu getol membawa sumber-sumber ekonomi ke provinsi lain, kenapa Provinsi Sulawesi Utara orangnya nak bawa? Ya. Itu Ya, yang orang harus lakukan itu. Ya, ya. Saya berjanji, saya akan lakukan ini sebaik-baiknya. Oke. Nah, Pak, kalau dilihat kan memang pasca Covid ini ekonomi Sulawesi Utara belum stabil begitu ya. Yang Pak Wendy lihat sebenarnya apa yang bisa membantu untuk mendorong perekonomian di Sulawesi Utara, Pak? Jadi ekonomi di Sulawesi Utara belum stabil karena apa? Ini pasca Covid, Ya. oke? Tapi harus diakui Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi 7% pada saat Covid karena ada campur tangan Pak Oli Dondo Kambe untuk menggerakkan ekonomi dari sektor-sektor lain.
dengan adanya dana PEN yang masuk untuk multiplier efek ekonomi berputar di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kita kan sudah 2-3 tahun ini tidak ada panen. Apa itu Pak penyebabnya memang? Ya karena iklim cuaca. Oke. Ya begitulah siklus cengkeh berbuah 4 tahun sekali. Jadi pada saat panen saya yakin dan percaya tahun depan Sulawesi Utara akan mengalami panen raya. Ingat pesan saya, jangan jual pada saat panen, simpanlah. Kalau soalnya tidak panen pasti harga tinggi. Tapi kalau mau jual saat panen di bawah harga pokok produksi, saya akan membeli dengan harga pokok produksi. Oke, luar biasa ya. Jelang pemilu 2024 ini Pak, Pileg 2024. Sebagaimana persiapan Pak Weni menghadapi Pileg 2024 nanti? Saya tidak ada persiapan khusus, biasa-biasa saja. Karena saya sepanjang saya berkarir di politik, saya jalan dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Tidak ada hal-hal yang saya lakukan spesial-spesial. Bahkan pun dalam hal tertentu, walaupun saya posisi saat ini belum definitif wakil wali kota, kadang-kala saya nggak perlu pakai patwal, saya jalan kaki sendiri. Saya banyak berteman dengan orang kelas bawah, kaki lima maupun pejabat tinggi. Dan itu kalau memang seandainya dilihat masyarakat bukan pencitraan, karena memang aslinya. Ya memang aslinya seperti begitu. itu. Bahkan kalaupun ada kaki 1000 saya suka berteman. Ya, saya kira begitu. Oke Pak. Jelang Pileg nanti Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara nanti? Jadi pesan saya untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2024 orang memasuki tahun politik. Mari orang jaga kerukunan, kedamaian yang sudah tercipta di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kalau satu tempat ada kerukunan, kedamaian, ekonomi dapat berputar dengan baik. Dan akan ada multiplier efek ekonomi, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada peningkatan pendapatan daripada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Tapi kalau keadaan sudah kacau-kacau, yang rugi adalah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, mari orang jaga keamanan, ketertiban yang sudah tercipta selama ini agar supaya 2024 setelah pemilihan legislatif, turis-turis berdatangan, ada panen hasil bumi, ekonomi dapat berputar dengan baik, banyak bos-bos Jakarta mau bangun hotel, jadi tingkat putaran ekonomi Provinsi Sulut akan makin hebat di bawah kepemimpinan Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando. Oke, luar biasa. Mari orang hidup dengan damai. Kalau saya orang Kristen selalu berprinsip surat Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang semua nyandak melihat Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Weni atas waktunya. Kita sudah banyak mengobrol ya. Jadi mari orang baku-baku bae, jaga selalu kedamaian yang ada di Sulawesi Utara pemirsa, dan itulah seperti kita sudah mendengar ya kisah seorang Weni Lumentut, seorang pengusaha dan juga politisi yang sangat merakyat. Sukses Pak untuk segala rencana ke depannya. Nah, terima kasih Mbak Regina. Ya. Sukses selalu. Siap. Kawanua TV makin hebat. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya Regina pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV.